juga opini Anda sebagai masyarakat terkait dengan pelayanan publik ya, baik itu infrastruktur, sarana maupun hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan ya. Kami buka kesempatan di siang hari ini atau di pagi hari ini ya untuk Anda. Yang ingin bergabung juga silakan di 0821 4451 1957. Dan di pagi hari ini pendengar, kami sudah mendapatkan ya keluhan dari salah seorang warga masyarakat ya yang ada di kabupaten tetangga ya, Kabupaten Ngada, terkait dengan kelangkaan minyak tanah ya. Dan kita akan mendengarkan keluhan dari Bapak Agustinus Mango ya terkait hal ini. Terima kasih. Kami juga kalau ini ada keluhan dari kami ini soal ini minyak tanah, khususnya kami di wilayah Kecamatan Ineria itu. Dari tahun kemarin pertengahan 2025 memang pernah kami dapat informasi ada kelangkaan, sumbernya dari ND. Terus di situ kami juga sempat nih mau hampir sebulan tidak ada minyak tanah. Terus tiba-tiba datang minyak tanah dari ND bagi ke pengecer-pengecer. Mereka jual waktu itu dengan per 5 liter 65.000. Kenapa kami sebagai masyarakat kecil kena kebutuhan terpaksa kami beli. Terus selanjutnya tuh dia turun kembali ke 50.000 per 5 liter. Kami heran. Kami dapat informasi bahwa ada kabupaten tetangga, khususnya Kabupaten Ende, per 5 liter 35 dan 25. Kenapa di Ngada, khususnya kami di Kecamatan Inerie, untuk kami 3 desa nih, itu per 5 liternya itu kok bisa dengan 50.000. Kami mau protes. Salah. Karena kebutuhan. Ini kebutuhan rumah tangga nih. Apalagi kami ini kalau bangun pagi, tahu sendiri kan istri ini yang mengabdi sebagai ibu guru, butuh bangun pagi itu lebih cepat. Tidak mau pakai kayu api yang prosesnya lama, lebih banyak asap. Jadi mau tidak mau, biar mahal 50.000 kami terpaksa beli. Harapan kami sebagai orang kecil, cobalah telusuri harga minyak tanah yang sewajarnya itu harus berapa per 5 liter. Itu harapan kami ke depan. Ya. Baik, mendengar Pulau Satu dimanapun berada, demikian ya keluhan dari warga masyarakat Kabupaten Ngada ya terkait dengan harga minyak tanah ya yang terjadi mungkin lonjakan ya antara harga dari kabupaten tetangga dan juga Kabupaten Ngada, dan juga pendistribusiannya seperti apa nih pendengar. Kita akan mencari solusinya ya dengan menghubungi Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Ngada nih. Seperti apa jawaban beliau? Nanti kita sama-sama mendengarkan ya. Dan juga mungkin ada yang ingin berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini, kami nantikan ya di line telepon 0821 4451 1957 atau juga melalui line WhatsApp ya di 0821 3878 8786. Mungkin di daerah atau wilayah Anda juga mengalami hal yang sama, kami nantikan ya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini dan berharap engkau kan jadi milikku, walau banyak yang bilang kau tak pantas untukku. Sayangku mohon jangan tolak cintaku, jiwa ragaku ini hanya untukmu. Aku rela berkorban demi cintamu itu. Biarlah orang berkata apa,
berkata apa? Manusia tiada yang sempurna. Ku terima kau apa adanya. Yang penting aku bahagia. Biarlah orang berkata apa. Manusia tiada yang sempurna. Ku terima kau apa adanya. Yang penting aku bahagia. Manusia tiada yang sempurna. Ku terima kau apa adanya. Yang penting aku bahagia. Sayang, cinta itu buta. Ayo kita main batu gunting kertas. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Apa? Sero. Satu, dua, tiga. Gunting batu kertas. Alah menang. Gunting batu kertas. Oleh yang menang. Tinggal kamu dua, Sol. Ayo, Su, kita main lagi. Gunting batu kertas. Oleh, saya menang. Axel, kau kalah. Kau tutup mata sudah, kami mau sembunyi. Tidak, saya menang. Tidak, saya menang. Tidak, saya menang. Tidak, saya menang. Kami Bapak bilang tuh, perempuan, nggak laki-laki. Laki-laki itu intinya selalu juara dan menang. Tidak, sama Bapak bilang itu tidak ada yang lebih hebat dan kuat. Laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi kau dan saya itu sama, Axel. Bagaimana teman-teman? Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, derajat, dan kedudukan yang sama. Tanamkanlah kesetaraan gender sejak dini. Tidak ada yang lebih menggemaskan dari senyuman bayi. Tapi, tahukah Anda apa yang membuat bayi tersenyum saat tidur? Apakah karena bayi sedang mimpi indah? Bayi tersenyum dan bahkan kadang tertawa dalam tidurnya karena fungsi otak tertentu yang disebabkan oleh tidur antara tidur lelap dan setengah sadar, tahap di mana kita bermimpi. Para ilmuwan telah memperhatikan bahwa bayi biasanya paling sering tersenyum selama tahap tidur antara tidur lelap dan setengah sadar. Ini adalah tahap tidur di mana mimpi terjadi. Untuk mengetahui mengapa bayi tersenyum dalam tidurnya, ada dua fase tahapan tidur, yakni tidur antara lelap dan setengah sadar dan fase tidur di mana mimpi terjadi. Bayi cenderung tidur selama 16 jam sehari.
Setengahnya adalah tidur antara tidur lelap dan setengah sadar. Para ahli mengungkap, tahap REM antara tidur lelap dan setengah sadar menyebabkan peningkatan aktivitas otak, terkadang sampai batas tertentu untuk membangunkan orang tersebut. Pola kelistrikan otak selama tidur REM antara tidur lelap dan setengah sadar mirip dengan pola otak yang aktif ketika kita bangun. Ini menunjukkan bahwa mimpi selama tidur REM antara tidur lelap dan setengah sadar terjadi karena otak tampaknya mensimulasikan kenyataan. Karena itu tidak mengherankan melihat bayi tersenyum ketika mereka tertidur di siang atau malam hari. Yang pasti adalah senyuman bayi saat tidur akan datang secara tiba-tiba dan spontan. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran teritorial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini ya, dalam Florata pagi ini kami akan menghadirkan ya Ros yang akan disampaikan atau akan dilaporkan ya oleh rekan Ferry Sool terkait dengan penertiban lapak liar yang ada di seputaran Pasar Mbongawani ND. Nah, seperti apa
kegiatan ini dan siapa-siapa saja yang terlibat ya dalam kegiatan penertiban Pasar Mbongawani, lapak liar yang ada di Pasar Mbongawani ND. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kami Ferry Soo. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi rekan Joana. Silakan Ferry untuk informasi kegiatan penertiban lapak liar yang terjadi di Pasar Mbongawani ND. Oke, baik ya pendengar program Bahas 1 dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung ya dari Pasar Mbongawani ND. Memang sejak pagi tadi sekitar sejam lalu ini dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten ND bekerjasama dengan Disperindak Kabupaten ND melakukan penertiban ya, khususnya untuk lapak-lapak liar yang berada di sepanjang Pasar Mbongawani, mulai dari tempat biasanya orang jual sayur ya sampai ke pasar ikan. Memang saat ini lagi dilaksanakan penertiban ya, sehingga tempat yang berjualan ini diusahakan untuk masuk ke luas pasar atau bangunan pasar yang sudah disediakan. Tadi kami sempat mewawancarai sekretaris dari Satpol PP ini, Bapak Ibrahim, mengatakan bahwa penertiban ini akan dilaksanakan setiap harinya sehingga tidak ada lagi pedagang yang akan berjualan lagi ya di lapak-lapak sekitar pasar ini, sehingga memberi keluasan ya untuk orang keluar masuk pasar sehingga tidak dihalangi oleh lapak-lapak liar yang memang selama ini dibangun tanpa izin resmi dari pemerintah ataupun juga izin resmi dari Disperindak. Nah, hari ini tadi memang sejak awal tadi ya dilakukan pembersihan dari sebelah arah barat, dan memang ini lagi di pertengahan yang menuju lapak ikan yang biasanya ada pedagang-pedagang yang menjual seperti sembako, kemudian juga sayur-sayur dibersihkan ya di hari ini, dan memang ini seterusnya menurut Pak Ibrahim bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan seterusnya, dan untuk masyarakat yang melanggar atau juga pedagang yang melanggar akan diberi sanksi dan juga akan diberi aturan yang jelas sehingga tidak boleh lagi ada yang menjual di luar yang tidak diizinkan. Dan memang diharapkan bahwa para pedagang ini tahu untuk tertib ya dengan aturan yang sudah diberikan oleh Satuan Pol PP dan juga oleh Disperindak ini. Dan memang situasi saat ini kami bisa laporkan memang ada beberapa pedagang yang memang sudah pelan-pelan mengangkat ataupun juga membersihkan barang dagangannya ya, karena memang sebentar lagi lapak-lapak ini akan langsung diangkut oleh Satuan Polisi Pamung Praja bekerjasama dengan Disperindak ND. Dan memang diharapkan ya kegiatan ini hari ini semua para pedagang untuk mengikuti aturan yang sudah diberikan, dan diharapkan tidak ada lagi ya sepanjang jalan menuju pasar atau menuju lapak ikan ini ada lagi lapak-lapak yang liar yang memang dibangun untuk para pedagang ini, rekan Joana. Baik, nah tindakan tegas ini apakah sudah disosialisasikan kepada masyarakat atau pedagang-pedagang yang ada di sekitar Pasar Mbongawani, ataukah memang ini secara refleks nih ketika melihat pedagang-pedagang liar yang membuka lapak di seputaran bantaran jalan ya di Pasar Mbongawani? Seperti apa nih? Ini ya. Ya. Oke. Baik rekan Joana. Jadi menurut informasi yang kami dapat dari Bapak Ibrahim mengatakan bahwa memang sosialisasi ini sudah diberikan sudah lama ya, bahwa memang ini adalah lapak-lapak liar yang memang harus ditertibkan, dan ini sudah disampaikan oleh dinas terkait untuk para pedagang untuk segera meninggalkan atau juga tidak lagi membangun lapak-lapak liar yang ada di bantaran jalan menuju pasar ikan ini. Dan diharapkan ini para pedagang untuk mentaati aturan ini dan tidak berjuang. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kami mohon maaf ya terjadi gangguan jaringan, maka kami kembali ya melanjutkan acara kami nih dari Studio Pro 1 RRI ND. Terima kasih untuk rekan Ferry yang sudah melaporkan situasi penertiban lapak-lapak liar yang ada di Pasar Mbongawani ND. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Florata pagi ini ya, kami menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi kami juga akan menghadirkan ya solusi terkait permasalahan polemik harga minyak tanah yang berbeda ya di Kabupaten Ngada. Untuk pagi hari ini
masih di Halo RRI. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kamu tambah lama tambah manis, kamu tambah lama tambah lucu. Padahal dulu kamu biasa aja, padahal dulu aku biasa aja. Kok sekarang hatiku deg-degan, kok sekarang jadinya salah tingkah. Setiap kamu ada di depanku, setiap kamu ada di dekatku. Panas, panas aku terbakar, panas, panas cintamu. Panas, panas otakku menjadi gadis sangat puas. Kau kenapa harus jadi pusing? Aku wanita, kamu kan lelaki. Kau kenapa harus menjadi bingung? Aku kan lelaki, kamu wanita. Kau kenapa menjadi malu-malu? Aku lelaki yang sangat normal. Kau kenapa menjadi ragu-ragu? Aku wanita butuh kasih sayang. Panas, panas aku terbakar. Panas, panas cintamu. Panas, panas otakku menjadi gadis sangat puas. Kok kamu tambah lama tambah manis, kok kamu tambah lama tambah lucu. Padahal dulu kamu biasa aja, padahal dulu aku biasa aja. Kok sekarang hatiku deg-degan, kok sekarang jadinya salah tingkah. Setiap kamu ada di depanku, setiap kamu ada di dekatku. Panas, panas aku terbakar. Panas, panas cintamu. Panas, panas otakku menjadi gadis sangat puas. Aku bukan manusia yang berdosa, oke aku juga bukan manusia yang suci. Aku bukan manusia yang berdosa, oke aku juga bukan manusia yang suci. Aku hanya seorang manusia, aku juga bukan manusia. Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva? Maaf Mama, tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah. Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang. Gas metana itu apa, Mah? Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita. Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah. Hayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah. Madu adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian,
Ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami. Kita manusia biasa yang takkan pernah sempurna, hanya bisa beri yang terbaik. Bukan seberapa hebatmu, bukan apa yang kau raih, tapi apa yang bisa kau beri. Manusia hidup hanya sekali, berilah yang terbaik. Setulus hatimu, jangan cepat menyerah. Berlarilah dan melompat yang tinggi. Jangan menunggu nanti, karena di depanmu harapan dan cinta menanti. Bukan seberapa hebatmu, bukan apa yang kau raih, tapi apa yang bisa kau beri. Manusia hidup hanya sekali, berilah yang terbaik. Setulus hatimu, jangan cepat menyerah. Berlarilah dan melompat yang tinggi. Jangan menunggu nanti, karena di depanmu harapan dan cinta menanti. Berbagi baik setulus hati. Manusia hidup hanya sekali, berilah yang terbaik. Setulus hatimu, jangan cepat menyerah. Berlarilah dan melompat yang tinggi. Jangan menunggu nanti, karena di depanmu harapan dan cinta. Manusia hidup hanya sekali, berilah yang terbaik. Karena di depanmu harapan dan cinta. Harapan dan cinta. Harapan dan cinta menanti. Andai ku tahu ku harus tersiksa. Oh andai ku tahu kau akan memilih dia, tak pernah melupakannya. Takkan ku biarkan ku terbawa, dan kini aku telah jatuh cinta. Lupakan aku, kembali
Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, derajat, dan kedudukan yang sama. Tanamkanlah kesetaraan gender sejak dini. Dulu waktu umurku belasan tahun sudah, aku pernah ingin merasakan apa itu cinta, tapi ku tak tahu bagaimana untuk memulai. Kadang ada perasaan yang tak bisa ku jelaskan, lirik sini, lirik sana, oh senangnya aku suka dia sama dia juga suka, tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Oh padahal hatiku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Ih, masa cinta ini cinta monyet? Tapi ku tak tahu bagaimana untuk memulai. Kadang ada perasaan yang tak bisa ku jelaskan, lirik sini, aku coba lirik sana, oh senangnya. Aku suka dia sama dia juga suka, tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Padahal hatiku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Ih, masa cinta ini cinta monyet? Aku suka dia sama dia juga suka, tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Oh padahal hatiku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Ih, masa cinta ini cinta monyet? Monyet dong. Pendengar Pro 1 dimanapun berada ya, kembali lagi di Halo RRI ya, bersama saya Joanna dan juga rekan Dev Rivaldi. Dalam Florata pagi ini membahas tentang polemik perbedaan harga eceran ya tertinggi minyak tanah nih yang ada di Kabupaten Ngada. Dan pendengar, tadi sudah kita dengarkan juga ya keluhan dari warga masyarakat yang diwakilkan oleh Bapak Agus Mango ya, yang merupakan salah satu warga masyarakat Kabupaten Ngada, yang mengatakan bahwa perbedaan harga ini sangat signifikan ya yang terjadi antara Kabupaten Ende dan juga Ngada nih. Nah, terkait dengan keluhan tersebut saat ini pendengar, kami juga sudah mengkonfirmasi hal tersebut dengan Bapak Joni Roja ya selaku Kepala Disperindak Kabupaten Ngada. Nah, seperti apa tanggapannya pendengar? Kita dengarkan berikut ini. Selamat pagi Bapak
Niko dari RRIND. Saya Kadis Perindustrian Peran Kabupaten Ngada menanggapi adanya keluhan warga di Kecamatan Inirie Kabupaten Ngada yang mengeluhkan harga minyak tanah subsidi di wilayah tersebut mencapai hingga 50.000 per liter. Perlu saya jelaskan bahwa rujukan kami terkait dengan harga itu mengacu kepada Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2013. Itu mengatakan bahwa harga eceran tertinggi minyak tanah sebesar Rp5.250 per liter. Dan harga itu yang didistribusikan di setiap pangkalan. Untuk di wilayah Kecamatan Inirie itu yang terdapat satu pangkalan. Artinya di pangkalan itu harus menjual kepada masyarakat dengan harga sesuai dengan peraturan Bupati. Namun dalam perjalanan bahwa kami mendengar keluhan dari Bapak sendiri bahwa ternyata harganya sudah melambung tinggi, tidak sesuai dengan head. Tentunya ini menjadi perhatian kami dan nanti akan kami melakukan monitoring ke setiap pangkalan. Dan apabila pangkalan-pangkalan menjual tidak sesuai dengan head, tentunya ini akan menjadi peringatan dan kami akan memberikan teguran keras. Namun di sisi lain saya perlu menjelaskan bahwa realita yang terjadi selama ini dari pangkalan itu mereka menjual kepada masyarakat itu dengan volume yang cukup banyak, sehingga di situ masyarakat bisa berspekulasi, orang bisa menjual lagi. Tentunya ini yang akan menjadi perhatian kami. Kami akan melakukan pengawasan di pangkalan bahwa harus ada pembatasan penjualan minyak tanah kepada masyarakat. Atau saya ambil contoh minimal apabila masyarakat membeli minyak di pangkalan itu ya maksimal satu orang 2-3 cerigen. Apabila lebih, ini tentunya mereka akan berspekulasi. Kenapa sampai harga naik di angka 50.000? Itu dugaan kami bahwa masyarakat membeli minyak dengan sejumlah yang banyak di pangkalan, sehingga di situ mereka pasti akan menaikkan harga dengan pertimbangan ongkos angkut dan lain-lain. Tentunya pangkalan yang ada di Kecamatan Inirie itu disalurkan melalui PT Bumi Makmur Sentosa. Untuk Kecamatan Inirie sendiri cuma satu pangkalan yang berada di Kampung Ruto. Tentunya ini kami juga berterima kasih kepada teman-teman Bapak Niko dari RIND yang sudah sedikitnya memantau ataupun ikut memantau terkait dengan perkembangan harga ini. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan-bulan Ramadan. Tentunya kami akan memantau terus perkembangan harga-harga, bukan cuma minyak tanah. Tentunya ada harga-harga lain yang mungkin bisa naik. Dari baik, terima kasih banyak Pak Niko. Mungkin itu beberapa penjelasan yang dapat kami jelaskan, bahwa kita pada kesimpulan sesuai dengan regulasi, dengan Perbub, bahwa harga kita mengacu kepada Perbub nomor 18 tahun 2013, yaitu headnya Rp5.250 per liter. Sekian dan terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih pendengar. Tadi telah kita dengarkan bersama ya. Tanggapan nih dari Kepala Perindak ya Kabupaten Ngada terkait dengan perbedaan harga minyak tanah. Nah ini tergantung juga topografi ya. Mungkin saja dengan jarak tempuh, kemudian juga pertimbangan-pertimbangan lain ya, bahwa jauhnya atau jarak tempuh ini terlalu jauh ya dari lokasi distribusi, maka diambil kebijakan untuk menaikkan harga minyak tanah tersebut. Namun untuk pendistribusiannya sendiri masih tergolong lancar ya di Kabupaten Ngada. Untuk
bulan-bulan ini ya, sampai dengan hari raya Lebaran nanti juga ya, dijamin oleh pemerintah Kabupaten Ngada, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bahwa stok untuk minyak tanah di kabupaten tersebut masih tergolong aman. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya telah kami temani Anda dalam acara Halo RRI, dan juga kami sudah mendapatkan solusi atau jawaban ya dari keluhan yang disampaikan oleh Bapak Agus. Terima kasih juga untuk kebersamaannya pendengar Pro 1 dimanapun berada. Sekaligus saya Joanna dan juga rekan Dev mengucapkan terima kasih, dan kami akhiri kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam Halo RRI dan juga Florata pagi ini. Saya Joanna mengucapkan selamat beraktivitas, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua.